Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat jamaah Bumi Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kemudahan untuk bisa kembali melanjutkan halaqah rutin Jumat kita bersama Bumi Mengaji yang pada malam hari ini insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Harith Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala, di mana kita akan lanjutkan pembahasan kitab sifat salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah Ta'ala. Kita masuk pada pembahasan yang ketujuh. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah hadir bersama kita. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk waktu yang diluangkan oleh Ustadz, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian para hadirin, ikhwan dan akhwat, semoga Allah muliakan. Seperti biasa pada setiap pertemuan kita nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Kami persilahkan bagi para jamaah yang memiliki pertanyaan hendak ditanyakan kepada Ustadz untuk bisa dituliskan di kolom chat, dikirimkan kepada kami untuk kami bacakan, atau bisa dengan bertanya langsung melalui raise hand untuk kami izinkan nanti bertanya. Baik, mari kita bersiap mendengarkan faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kita persiapkan catatan kita, kemudian waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Tafadhol Ustadz, barakallahu fiik. Barakallah, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, tentunya pada kajian rutin kita dari pembahasan sifat salat Nabi yang diringkas dan disusun oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan sebelum saya memulai, nanti kalau misalkan saya berbicaranya terlalu cepat, ya mungkin Ustaz Agung nanti bisa memberikan kode ya supaya faidah yang kita sampaikan bisa diserap dengan baik oleh semua jamaah semuanya yang mendengar di malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu, akhir dari pembahasan kita yaitu kita bahas tentang kunut, dan sedikit saya mengulangi kembali ya tentang kunut itu sendiri. Ya, khilaf di kalangan para ulama terkait kunut subuh secara khusus ya kepada pembahasan sahih ataukah tidak sahih hadis tersebut. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah mereka mensahihkan hadis tentang kunut subuh Nabi Muhammad SAW. Adapun sebagian para ulama yang lainnya, mereka memandang bahwasannya hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW kunut subuh itu tidak sahih dari Nabi SAW, sehingga ia menganggap hadis itu lemah, mereka tidak mengamalkannya, dan menganggap hadis itu sahih, kemudian mereka mengamalkannya. Jadi khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini, khilaf antara dalil dengan dalil, yang satu memandang sahih dan satu memandang dhaif. Nah, kita yang memandang misalnya hadis tersebutlah dhaif, ya, maka ya kita tidak mengamalkan kunut tersebut. Kita tidak mengamalkan, ya terkhusus bagi imam. Nah, kemudian para ulama yang memandang bahwasanya kunut itu hadisnya tidak sahih dari Nabi SAW sehingga tidak diamalkan oleh imam atau orang yang salat sendirian,
Kemudian mereka menyebutkan bagaimana kalau seandainya kita sholat sebagai makmum berjamaah yang kemudian imamnya kunut. Nah, para ulama tersebut atau sebagian para ulama membolehkan untuk kita ikut kunut sebagaimana kunutnya imam. Berdalilkan dengan beberapa riwayat. Yang pertama hadis Nabi SAW, Inna maju ilal imam liyuttama bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, pada saat itu terjadi perselisihan antara Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan sahabat yang lainnya pada saat itu terkait sholat bagi musafirin, apakah wajib mengqasar, apakah tidak wajib. Utsman memandang tidak wajib mengqasar sholat dalam keadaan musafir. Nah, sebagian para sahabat yang lain memandang wajibnya mengqasar sholat dalam keadaan musafir. Nah, ketika Utsman radhiyallahu taala anhu sholat, ya mengimami sholat dalam keadaan safar tadi, beliau sholat dengan cara sempurna 4 rakaat. Kemudian sahabat yang tadinya berpendapat tidak wajib harus 2 rakaat, nggak boleh 4 rakaat, toh akhirnya ketika mereka sholat di belakang Utsman bin Affan, mereka juga tetap sholatnya 4 rakaat. Kemudian selesai sholat ditanya, dan kemudian mereka menjawab khilafu syarrun, khilaf itu adalah hal yang jelek. Ya, dengan athar ini memberikan kepada kita sebuah hukum yang sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, ketika kita sebagai makmum misalnya memandang kunut itu tidak sahih hadisnya dari Nabi, namun ketika imam itu kunut, kita ikut kunut sebagaimana para sahabat Nabi yang berseberangan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala terkait dengan sholat dalam keadaan musafir. Mereka memandang wajib untuk mengqasar 2 rakaat, tapi nyatanya ketika Utsman sholat 4 rakaat, mereka juga tetap ikut sholatnya Utsman. Ini diantara dalil yang dipaparkan oleh sebagian para ulama yang membolehkan kunut. Ya. Kemudian saya ulangi kembali, disebut oleh Syekh Albani rahimahullah taala kunut witri, kunut ketika kita sholat witir. Jadi ketika sholat malam, apakah di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Wa mahalluhu wa sighatuhu. Ya, di mana kita kunut witir dan apa sighahnya. Disebutkan di sini, ya, wa amma kunutu fil witri, adapun kunut pada saat witir itu fayushra'u ahyanan, disunahkan untuk dibaca kadang-kadang, ya tidak terus-menerus untuk membaca kunut, ya. Wa mahalluhu qabla ruku, ya, mahal tempat kita kunut witir itu sebelum kita ruku. Khilafan lil kunutin nazilah, berbeda dengan kunut nazilah atau berbeda dengan kunut subuh orang yang mensunahkan kunut subuh. Kalau kunut subuh itu kan kita ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, baru setelahnya kita kunut. Ya, apa kunut nazilah atau kunut subuh. Nah, adapun pada kunut salat witir itu kunutnya setelah kita membaca Al-Fatihah, ya, kemudian kita membaca ayat sebelum kita ruku, maka dia kunut dulu. Di sini tempatnya sebelum dia ruku. Baik. Wa yad'u fihi bima yati. Ya, kemudian dia membaca doa kunut, ya. Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi ma tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini syarra ma qadaita fa innaka taqdi la yuqda alaik wa innahu la yudhillu man wallaita ya la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'allaita. Baik. Artinya, ya Allah, berikanlah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Ya, berilah kesejahteraan kepadaku di antara orang-orang yang Engkau berikan kesejahteraan. Ya, dan tolonglah aku di antara orang-orang yang Kau beri pertolongan. Dan berikanlah keberkahan kepadaku apa-apa yang Engkau berikan ya kepadaku. Dan peliharalah aku dari keburukan yang Engkau putuskan. Karena
sesungguhnya engkau memutuskan ya dan tidak diputuskan atasmu, dan tiada kehinaan ya kepada orang-orang yang telah engkau tolong. Baik. Kemudian ya wala manja minka ila ilaik. Hada doa, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hada doa min ta'limi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini adalah dari bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yuzadu alaih. Maka tidak ditambah. Ya kecuali apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kunut. Itu pendapat Syekh Al-Albani ya. Illa salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalaupun kita menambah untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatajuzu, maka itu boleh. Lithubutiha anis sahabati radhiyallahu anhum. Sebagaimana sabit dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membaca qunut salat witir, mereka menambah dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mereka menambah dengan doa tersebut atau dengan selawat tersebut. Nah, di dalam kunut ini ya membaca doa. Ternukilkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, mengangkat kedua tangannya maksud saya, dan kemudian juga makmum yang di belakang ya ikut mengangkat tangan sebagaimana angkat tangannya imam dan ikut mengaminkan apa yang dibaca oleh imam tadi. Baik. Kemudian tsumma yarka'u, setelah dia membaca doa kunut tadi, dia ruku. Ya, tsumma yarka'u, baik, sebagaimana yang telah kita bahas ruku. Tidak boleh dia mengangkat kepalanya, tidak boleh dia merendahkan kepalanya. Tapi antara seluruh tubuhnya itu rata. Ya, seluruh tubuhnya itu rata. Baik. Wa yasjudu sajadatain. Kemudian dia sujud dengan 2 kali sujud. Ia menuju kepada rakaat yang terakhir kama taqaddam. Sebagaimana yang telah kita bahas. Ya, cara sujudnya sudah kita bahas pada kajian kita sebelumnya. Kemudian teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, setelah kita selesai kedua sujud, ya kemudian kita duduk istirahat atau duduk di antara 2 sujud, bukan duduk istirahat, duduk di antara 2 sujud. Tsumma yaq'udu li tasyahudul akhir. Kemudian kita tasyahud dengan tasyahud yang akhir. Kilahuma wajibun. Dan kedua-duanya itu wajib. Wa yasna'u fihi ma sana'a fi tasyahudi al-awal. Dan kemudian dia melakukan apa yang dilakukan di tasyahud yang pertama tadi. Yang sudah kita bahas pada kajian kita sebelumnya. Wa yunsabu qadamul yumna. Ya, wa yunsabu qadahul yumna. Yang mana kaki kanannya itu ditegakkan. Ya, duduknya duduk tawarruk ketika tasyahudnya akhir, ya tasyahudnya akhir di rakaat yang ada 2 tasyahudnya. Ini qaul atau mazhabnya Al-Hambali. Tayyul kam kafal yusra rukbatah ya'tamid alaiha. Adapun tangannya ya itu memegang dari lututnya yang di sebelah kiri. Adapun tangannya sebagaimana yang telah kita isyaratkan, kita bahas pertemuan yang lalu, dia tunjuk ya, dan boleh untuk dia rapatkan seperti ini dan boleh dia lingkarkan seperti ini. Ya, dua-duanya ternukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun menggerak-gerakkan tangan seperti ini sudah kita terangkan dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada sebagian ulama mensesuaikan hadis tersebut seperti Syekh Al-Albani, ada sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut, dan yang mendhaifkan hadis tidak menggoyang-goyangkan, cukup dia sekedar isyarat saja. Kemudian ya wa yajibu alaihi fi hadha tasyahudi as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib dia pada tasyahud ini, ya tasyahud yang kedua, tasyahud sebelum dia salam, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarna fi tasyahudil al-awwal ba'dha siriha. Dan kita sudah sebutkan di pembahasan kita di tasyahud yang awal, sirah yang kita baca ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana bisa kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau boleh kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian ya, setelah kita membaca tahiyat, tasyahud tadi, kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW, kata Syekh Albani rahimahullah, wa yajibu alaihi ayasta'idha billahi min arba'in. Ya, kemudian wajib baginya untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Ya, wajib bagi dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Dan ini hukumnya wajib di dalam tasyahud akhir. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzu bika, aku meminta perlindungan kepada Engkau dari azab jahannam, wa adzabil qabri, dan juga dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan juga dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga dari kejelekan fitnah masih dajjal. Subhanallah. Ya, doa ini adalah sebagai bentuk rahmatnya Allah, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, agar hambanya itu agar selalu mawas diri. Ya, ketika dia membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dia masukkan ke dalam hatinya. Ya, ketika dia membaca doa ini bukan hanya sekedar dia gerakkan lisannya, bukan hanya sekedar terucap dari mulutnya, tapi dia hadirkan dalam hatinya bahwasanya akan ada namanya azab jahannam, dan saya masih banyak berbuat dosa, saya masih banyak berbuat maksiat, saya masih banyak mendengar hal diharamkan oleh Allah, saya masih banyak melihat apa yang diharamkan oleh Allah, saya masih bermalas-malasan dalam ibadah, saya masih bermalas-malasan dalam berbuat kebajikan, sehingga ya Allah, aku butuh kepadamu ya Allah, aku butuh Engkau jauhkan aku dari api neraka jahanam ya Allah, dari azab jahanam yang menyala. Ini harus kita hadirkan para hadirin dan hadirat. Karena kebiasaannya manusia ketika dia sudah menjadi kebiasaan, ya dia membaca apa saja yang sudah menjadi kebiasaan, kadang cuma sekedar lisannya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ini tidak akan memberikan efek sama sekali. Tidak memberikan efek rasa takut sama sekali. Sementara ketika kita membaca dengan hati yang tulus dari hati yang paling dalam, inni Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sehingga doa yang kita bacakan terrealisasi setelah kita selesai sholat. Oh, ini akan mengantarkan saya ke dalam neraka jahanam, saya nggak ingin melihat ini. Oh, saya sudah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari neraka jahanam. Lisan saya ghibah ini akan mengantar saya ke dalam neraka jahanam, sehingga saya harus menjauh. Demikian, ketika doa itu berefek pada diri seseorang, ya ketika doa itu muncul dari hati yang paling dalam. Tapi kalau seandainya doanya sebatas hanya sekedar qomat kamit mulut, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya nggak akan memberikan efek apapun dalam hati kita. Baik, wa min adzabil qabri, dan juga dari fitnah, dari adab kubur. Adab kubur bukan sesuatu yang ringan. Adab kubur sesuatu yang mengerikan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, lau ta'lamuna ma'a'lamu. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan yang banyak menangis. Dan kalian akan naik ke tempat-tempat yang tinggi dan kalian memukul dada-dada kalian, menyesali apa yang kalian telah lakukan. Subhanallah. Ya, kenapa Nabi SAW mengucapkan kalimat yang seperti ini? Karena tahu bagaimana ngerinya adab kubur. Ya, sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah beliau menangis dan para sahabatnya berkata, "Ya Amir, ya Utsman, ya kenapa engkau menangis seperti ini? Yang sebelumnya engkau tidak pernah menangis seperti ini." Kata Utsman bin Affan, "Bagaimana aku tidak menangis?
Sementara Nabi SAW mengatakan bahwasanya kubur merupakan awal dari kehidupan abadinya seorang manusia, yang apabila kuburnya itu baik maka akan baik setelahnya. Tapi seandainya kalau kubur ini menjadi azab baginya, maka setelahnya dia akan lebih celaka. Subhanallah, kenapa mereka bisa menangis ibu-ibu? Kenapa mereka bisa menangis bapak-bapak, teman-teman semuanya? Karena mereka menyadari itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, sesuatu yang ada. Dalam keadaan mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah, bersama dengan itu ada kekhawatiran mereka dari azab kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mensyariatkan kepada kita untuk membaca setiap harinya berapa kali? 5 kali. Minimal. Pada sholat subuh, pada sholat zuhur, pada sholat asar, pada sholat maghrib, pada sholat isya. Nah, ketika doa ini kita baca dengan kita hadirkan hati, maka insya Allah Pak, maka insya Allah akan selalu terfikirkan oleh kita bagaimana ngerinya azab kubur. Ya, sampai-sampai Nabi berkata kalau seandainya azab teriakan orang yang ada dalam azab kubur diperdengarkan kepada manusia, maka tidak ada satupun makhluk manusia akan berjalan di muka bumi ini. Mereka akan mati karena takutnya mendengar bagaimana jeritan orang yang diazab dalam kubur. Ya, sehingga ini kasih sayang Allah. Allah menganjurkan kepada kita untuk membaca doa ini minimal 5 kali. Supaya kita ingat ada azab kubur yang akan saya lewati dalam hidup saya. Jelas ibu-ibu ya. Jadi sholat yang kita lakukan, kita ingat dengan adanya azab kubur. Selesai sholat, kita melindungi diri kita dari hal-hal yang akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min fitnatil mahya wa mamat, itu juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga dari fitnah Masih Dajjal. Ya, ini juga harus menjadi renungan buat kita. Ya, terkadang hal-hal yang sifatnya sepele, hal-hal yang sifatnya kecil, kita terkadang bisa menggadaikan iman kita. Kita menggadaikan keyakinannya kita. Ya, tidak sedikit kondisi saudara-saudara kita muslimin, ya terkadang di Indonesia, ketika datang Paulus ke Indonesia pada waktu itu, dengan pakaian yang sederhana, mobil yang sederhana, dengan jam yang sederhana, yang kemudian akhirnya tertipu banyak umat Islam di Indonesia. Dan terlebih ketika dia meninggal, tidak sedikit orang-orang yang berpakaian dengan berjilbab, ya, dan juga namanya dengan nama muslimah, nama seorang laki-laki muslim, tapi mendoakan rahmat kepada Paulus tersebut, ya, mendoakan dia masuk surga. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, hanya manusia, cuma naik mobil Avanza, mobil Innova, bukan bermewah-mewahan katanya. Bisa menipu banyak manusia lah. Gimana lagi fitnahnya Dajjal? Yang Dajjal itu datang kepada kita, yang dia bisa menurunkan hujan, dia bisa memelah manusia dan kemudian dihidupkan kembali, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian buat manusia. Ya, yang mana dengan hal yang manusia biasa saja tadi, yang tidak punya kelebihan, tertipu banyak manusia, bagaimana lagi dengan Dajjal nanti. Maka ini sesuatu yang harus kita hadirkan dalam sholat kita. Bukan cuma sekedar bacaan-bacaan, tapi sesuatu yang kita renungi dalam hati kita akan adanya fitnah Dajjal yang akan datang. Yang kita harus mempersiapkan diri kita, dan tentunya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kemudian di sini kata Syekh Albani rahimahullah, ad-du'a'u qabla salam. Ya, setelah kita meminta perlindungan, maka juga kita disunahkan untuk berdoa sebelum kita salam. Tsumma yad'u li nafsihi bima bada'alahu. Kemudian dia berdoa untuk dirinya, ya, mimma thabata fil kitab wa sunnah. Ya, dari apa yang telah sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, ya, untuk bisa beribadah kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, ya, untuk bisa menyebut namamu. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW, yang kemudian beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Wa katsirun thayyibun, dan doanya sangat banyak sekali dan bagus. Fa lam yakun indahu syai'un minhu. Nah, kalau seandainya dia tidak menghafal apapun doa yang warid dari Nabi SAW, da'a bima yatayassaru lahu mimma yanfa'uhu fi dinihi aw dunyahu. Maka boleh dia berdoa apa yang mudah untuk dia berdoa
dari hal-hal yang bisa memberikan manfaat untuk dunianya dan juga manfaat untuk akhiratnya. Tidak ada masalah. Ya, seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, at-taslim, salam dan jenis-jenis dari salam. Thumma yusallimu an yaminihi. Setelah dia membaca doa yang warid dari Nabi atau doa apa saja yang dia inginkan, kemudian dia mengucapkan, dia menghadap ke sebelah kanan. Dia mengucapkan salam. Ya, thumma yusallimu an yaminihi wa huwa rukun. Ya, dan mengucapkan salam ke sebelah kanan ini adalah rukun dari rukun sholat. Taib, ini merupakan rukun dari rukun sholat. Dan setelah dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, ya kemudian dia balik lagi ke depan, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Taib. Nah, salam pertama, teman-teman, itu hukumnya apa? Hukumnya adalah rukun sholat. Bimana? Seseorang misalnya setelah dia membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal, ketika dia mengatakan astut, dia kentut. Dia kentut di sini. Baik. Maka kalau seandainya dia kentut sebelum dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka dia harus mengulangi sholatnya dari awal. Dia wajib mengulangi sholatnya dari awal. Dari rakaat pertama, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4. Karena seluruhnya gugur dengan kentut sebelum detik-detik sebelum salam tadi. Tapi kalau seandainya dia sudah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia menghadap, kentut dia di situ. Dia belum sempat untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri, maka sholatnya tetap sah. Baik, karena yang disebut dengan rukun itu hanya pada salam yang pertama ke sebelah kanan. Adapun salam ke sebelah kiri itu tidak dianggap sebagai rukun sholat, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau seandainya itu hukumnya sunnah, maka tidak membatalkan sholat kalau seandainya dia kentut sebelum dia kentut setelah salam yang pertama. Kemudian yarful imam sautahu bis salam, dan imam mengangkat suaranya dengan salam. Illa fi salatil janazah, ya kecuali pada salat jenazah dia tidak perlu mengangkat suaranya, ya cukup sekedarnya dia mengangkat suara. Adapun ketika dia sholat selain dari sholat jenazah, maka dia mengangkat suaranya. Maka ada beberapa bacaan yang ternukilkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, ketika dia ke kanan, dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian an yaminihi, ke sebelah kiri dia membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi bacaan salam yang pertama ya itu lebih pendek daripada bacaan salam yang kedua. Kalau salam yang pertama ada wabarakatuh, salam yang keduanya tidak ada wabarakatuh. Kemudian yang kedua, ya wa mithluhu, sama seperti yang pertama tadi, tetapi dua-duanya tidak ada wabarakatuh. Ke kanan dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri juga dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada kalimat wabarakatuh. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Kemudian ke kiri, Assalamualaikum. Ya, lebih pendek lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Assalamualaikum. Kemudian yang keempat, yusallimu taslimatan wahidatan tilqa wajhihi yamil bihi ila yamini qalilan. Ya, kemudian dia mengucapkan salam dengan sekali salam, yaitu mengarah ke wajahnya ke depan, ya yamil bihi yaminu qalilan, walaupun dia perengkan ke kanan sedikit saja. Ya, ke kanan sedikit saja. Baik, ini sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuman sekali. Tidak ke kiri. Karena ke kiri itu bukanlah kewajiban. Saya ulangi kembali ya. Jadi ada 4 cara.
Ya, di dalam kita mengucapkan salam penutup dari sholatnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan. Kedua sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada wabarakatuhnya. Baik. Kemudian yang kedua, kita membaca ya kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan juga Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Sama persis. Baik. Kemudian yang ketiga, kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian ke kirinya Assalamualaikum. Lebih pendek. Kemudian yang keempat, kita membaca dengan sekali salam. Mungkin ada yang ingin ulangi supaya lebih ingat. Ada yang ingin menyebutkan 3 saja. Contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, ada yang berani enggak? Supaya ingat. 3 kaifiah di dalam mengucapkan salam. Tidak ada yang mau tunjuk tangan? Ada Ustaz. Anak setting. Ya. Silakan Bapak Abi Yahya. Ini salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Yang ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Masya Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Yang ke kirinya Assalamualaikum aja. Allah. Ya. Baik. 4 kaifiah disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari salamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi coba perhatikan ibu-ibu semuanya ya, bapak-bapak. Assalamualaikum. Keselamatan untukmu. Dari siapa keselamatannya? Dari Allah. Warahmatullah. Rahmatnya Allah. Wabarakatuh. Dan berkahnya Allah. Subhanallah. Keselamatan, rahmat, berkah. Ya, jadi kalau seandainya ya setiap hari kita membaca doa ini minimal 5 kali. Dan juga ketika kita bertemu dengan orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan orang lain dengan salam tadi. Dan kemudian orang lain akan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita anggaplah ada 10 atau 20 kali kita mengucapkan salam dan kemudian dibalik salamnya kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita doakan tadi kembali kepada kita. Hidup kita akan berkah. Ya, hidup kita akan selalu mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kemudian kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak baik. Ya, ini menunjukkan Islam itu adalah agama salam. Islam itu adalah agama keselamatan. Islam itu adalah agama kebaikan. Dan Islam itu dijadikan sebagai agama keselamatan, agama kebaikan. Kita tidak perlu jauh-jauh. Ya, salam dalam Islam ini awal seseorang mengenal sebuah agama. Awal seseorang mengenal sebuah agama ada pada salamnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Apa ini? Kita bukan mengatakan haram ya. Cuman masalahnya kita mendowngrade sesuatu yang mulianya diajarkan dalam Islam yang isinya lah doa rahmat, doa keselamatan, doa keberkahan. Kemudian kita tinggalkan dengan selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kita downgrade ini namanya. Ya, makanya ini sesuatu yang harus kita hidupkan. Ini harus kita kampanyekan. Ya, untuk mengucapkan salam. Kita tidak tahu di mulut siapa. Yang salam yang dia jawab itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengijabahi doa orang tersebut, keberkahan bagi kita. Seapapun kekuatan, kejelekan yang akan diberikan kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan keselamatan kepada kita, dan Allah memberikan rahmat kepada kita, dan Allah memberikan keberkahan kepada kita, maka sebesar apapun kekuatan itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepada kita. Baik.
Kemudian ya dengan berakhirnya salam, ya teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, maka berakhirlah tata cara sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang kemudian selanjutnya kita akan membahas ya bab sholat, yaitu tentang sifat sholat sunnah. Ya, karena dari kajian kita sebelumnya yang paling banyak bertanya tentang sholat sunnah, ya bagaimana sholat duha, bagaimana sholat witir, bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat sunnah. Insya Allah mungkin akan kita bahas nantinya, dan kita tidak lagi membahas tentang tata cara rukunya, tata cara sujudnya, tata cara i'tidalnya, karena sudah kita bahas di sifat sholat Nabi. Tapi kita membahas tentang jumlah rakaatnya, waktunya, dan seterusnya. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, akhi muslim, hadha ma tayassara li min talkhisi sifati salatin Nabi, muhawilan bidzalik an uqarribaha ilaik hatta takuna wadihatan ladaik matilatan fi dhihnik wa ka'annama taraha bi'ainik. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wahai saudaraku muslim, ini apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untukku meringkas dari sifat salat Nabi yang berusaha untuk mendekatkan kepada kamu ya tentang sifat salat tersebut sampai jelas dan terang untukmu. Ya, dan kemudian terpatri dalam pikiranmu seakan-akan engkau melihat sendiri dengan matamu. Ya, jadi Syekh Albani membuat kepada kita tulisan ringkasan ini dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang simpel, seakan-akan kita melihat bagaimana sholat yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza anta shalaita nahwa ma wasaftu laka min salati Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inni arjullaha ta'ala ayataqabbala minka, li'annaka bidzalika takunu qad haqqaqta fi'lan qaulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan apabila engkau salat sebagaimana salat yang kusifatkan kepada engkau dari salatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku berharap Allah Subhanahu Wa Taala menerima salatmu. Ya, dikarenakan engkau telah merealisasikan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat tadi. Thumma alaika ba'da dzalik an la tansa ihtimam bi istihdharil qalb. Ya, dan kemudian wajib bagi engkau agar jangan lupa engkau juga fokus untuk menghadirkan hatimu. Jadi pembahasan yang kita bahas teman-teman, dari awal pembahasan sampai malam ini kita membahas dari gerakan tubuh. Dari gerakan tubuh. Ya, rukunya kita, sujudnya kita, dan sebagainya. Dan itu semuanya tidak akan bisa kita mencocoki sholat kita dengan sholat Nabi Muhammad SAW sampai kita juga menghadirkan hati. Ya, karena sholat itu bukan hanya gerakan badan, tapi sholat itu juga menghadirkan hati. Makanya ketika disifati dari sifat sholatnya sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya itu burung berdiri di atas kepala mereka, itu burung tidak akan bergerak. Karena tenangnya mereka sholat. Ya, tenangnya ketika mereka sholat. Ya, jadi bukan hanya badannya saja yang baik, tapi hatinya juga baik. Karena ketika hati itu khusyuk dalam sholat, akan berbekas pada badannya. Tapi kalau hati kita lalai dalam sholat, bacaan tersendiri, hati kita tersendiri, maka gerakan badan juga itu sendiri. Kadang hidung, kadang bersih-bersih telinga, kadang berberiki peci, kadang ini baju, kadang kerah baju, banyak gerakannya. Kenapa dia terlalu banyak bergerak? Karena hatinya tadi tidak hadir dalam sholat. Ya, jadi ini PR kita selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Bukan hanya kita rukunya sudah benar, bukan saja sujudnya sudah benar, bukan hanya sudah bacanya sudah benar, tapi hati kita juga penting untuk kita hadirkan. Ya, ada satu kitab yang sangat indah ya, ditulis oleh ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, judulnya Asrarus Shalah. Rahasia-rahasia salat. Iya, kenapa Allah syariatkan berdiri? Kenapa Allah syariatkan ruku? Kenapa Allah syariatkan sujud? Kenapa Allah syariatkan di sini bacaannya ini bacaan di sini? Itu semuanya ada rahasia-rahasianya. Semua ada hikmah yang sangat agung dan sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yaitu menjadi nutrisi hati seorang hamba. Ya, sampai-sampai Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan
kalau seandainya kita berada, misalnya ini bahasanya saya ungkapkan dengan apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim, kalau misalnya teman-teman ya ingin mendatangi sebuah tempat, ya yang dia mesti effortnya besar untuk mendatangi tempat tersebut, jalannya panjang, kemudian dia membutuhkan uang yang banyak untuk pergi ke tempat tersebut, karena itu tempat impiannya dia. Pasti ketika dia berada di tempat tersebut, dia akan betah. Semua beban hidupnya kayaknya hilang setelah dia melihat tempat yang dia idam-idamkan tersebut. Kalau seandainya dia ingin pergi ke tempat tersebut 5 hari, mungkin kurang baginya. Maka katanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagi orang-orang mukmin, bagi seorang mukminah yang hatinya bersih, yang hatinya suci, yang sholatnya itu bukan hanya gerakan badan, tapi juga ada gerakan hati yang dihadirkan dalam sholatnya, maka jauh lebih indah, jauh lebih lezat, jauh lebih nyaman buat mereka dari apapun yang paling indah di muka bumi dari dunia ini. Kenapa? Karena di situ dia sedang bermunajat kepada Allah. Di situ dia sedang berdialog dengan Allah. Di situ dia ingin menyerahkan semua permasalahan hidupnya kepada Allah. Dia merasa dirinya banyak dosa, dia merasa dirinya banyak maksiat. Sehingga dengan dosa dan maksiat itu dia ingin membersihkan dosanya ketika dia sholat. Nah ini yang menjadi PR besar buat kita ibu-ibu, bapak-bapak. Ya karena selama ini sholat yang kita lakukan, arihna minas sholah, bukan arihna bis sholah. Apa bedanya? Arihna bis sholah itu ucapan Nabi SAW, segala beban hidup Nabi SAW itu menjadi hilang ketika beliau dalam kondisi sholat. Ya, sholat itu menenangkan hati beliau. Sholat itu menghilangkan beban dari hati beliau. Adapun kita, arihna minas sholah, artinya istirahatkanlah aku dari sholat, maksudnya segera selesai sholat. Biar beban saya dari sholat ini selesai. Biar saya nggak punya lagi kewajiban yang harus saya lakukan karena selesai sholat. Saya ingin makan, saya ingin tidur, saya ingin beraktivitas. Jadi sholat itu menjadi beban buat kita dan kita ingin hilangkan beban itu dari kita. Sementara Nabi SAW, ketenangan, kenyamanan beliau dalam sholat itu sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Imam Nawawi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bistihdoril qalb, untuk kita hadirkan hati kita dalam sholat. Ya betul-betul sholat itu menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita. Kita bisa menggagalkan apa saja. Kita bisa mengatakan tidak dengan sebuah janji. Kita mengatakan tidak dengan sebuah keuntungan kita ketika datang waktu sholat. Kenapa? Karena sholat itu hal yang indah yang dirindukan. Dan kalau kita jujur Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sholat kita baru hanya sebatas sholat badan. Belum menghadirkan sholat dari hati tadi. Wal khusyu'u fiha. Dan khusyuk dalam salat, fa innahu al ghayatul kubra min wuqufil abdi baina yadillah ta'ala fiha. Ya, dan khusyuk, dan ini merupakan tujuan yang paling agung dengan berdirinya seorang hamba antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dalam salat, biqadri ma tuhaqqiqu fi nafsika min hadzal ladzi wasaftu laka min al khusyu' wal ihtida' bi salatihi yakunu laka min ath-thamarah al marjuwah. Ya, dan sebesar apa engkau bisa menunaikan pada dirimu dalam sholatmu dengan khusyuk tadi, ya, dengan khusyuk tadi untuk Allah Subhanahu wa taala dalam sholatmu, maka sebesar itu pula hasil yang kau dapatkan dari sholat yang kau lakukan tadi. Ya, sebagaimana Nabi berkata, ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat, karena sholat itu merupakan penyejuk hatiku. Tentang hadis dari Abu Daud rahimahullah, semua beban Nabi SAW hilang ketika beliau berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masalah hidup saya kecil ketika Allah berkehendak untuk menjalankan Allahu Akbar. Ya, apapun yang saya miliki dari dunia ini dengan segala kemewahan saya punya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Harta saya kecil, kedudukan saya kecil, semuanya kecil, nggak ada apa-apanya. Sehingga apa yang membuat saya harus sombong? Begitu juga ketika kita sakit, ketika kita diuji, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah satu-satunya zat yang akan bisa menyelesaikan permasalahan kita. Ya, jadi ada makna-makna tersendiri teman-teman semuanya dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dari sholat itu sendiri.
Taib allati asyara ilaiha Rabbana tabaraka wa ta'ala biqaulih, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsyah dan perbuatan kemungkaran. Di mana itu? Di luar salat. Di salat itulah sebagai bentuk latihan untuk membentengi diri kita, dan kemudian latihannya di mana? Latihannya adalah di luar salat. Maka salat itulah salat yang benar, yang menghadirkan hati dan juga menghadirkan badannya. Dan penutup kata Syekh Albani, as'alullah ta'ala yataqabbala minna salatana wa sa'ira a'malina wa yadakhiru lana thawabaha ila yawmin nalqah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan terakhir aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita semuanya dan seluruh amalan-amalan kita, dan itu menjadi pahala untuk kita sampai kita bertemu dengan Allah, hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang di sana tidak bermanfaat dari harta dan anak seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tentunya hati yang selamat akan diperoleh, akan dihasilkan dari salat yang khusyuk tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan, faedah yang begitu banyak yang semoga bisa kita maksimalkan dalam pengamalannya. Semoga berikan kita senantiasa kemudahan dan keberkahan dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Maka kami persilahkan bagi para jemaah yang hendak bertanya untuk bisa raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaannya via kolom chat kepada kami. Kemudian kami batasi untuk tanya jawab ini jika memang nanti banyak pertanyaan, maksimal di 30 menit dimulai dari kita memberikan kesempatan, berarti nanti sampai 9.50 kalau memang banyak yang ingin ditanyakan agar tidak terlalu larut malam. Baik, kami persilakan kepada penanya pertama yang sudah angkat tangan, Bapak Tarmizi. Silakan Bapak untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, terima kasih host. Terima kasih Bapak Ustadz atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon diberi tambahan ilmu kepada kami. Maksudnya pada saat kami dulu SMA, Ustadz kami atau guru ngaji kami itu mengajarkan kalau untuk menggerak-gerakkan jari di tasyahud ini ada 3 cara. Yang pertama, bahwa memberi syarat itu pada saat kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pada saat setiap ada kata ilah ataupun Allah dan penggantinya. Kemudian yang ketiga, menggerakkan terus-menerus seperti yang disyarahkan oleh Imam Albani. Nah, ini mungkin kami mau mendapatkan penjelasan tambahan, apakah yang disampaikan oleh guru ini ada dalil-dalilnya atau bagaimana. Nah, kemudian pada saat kita melihat pelaksanaan salat tarawih di Masjidil Haram, di rakaat terakhir itu imam membaca doa qunut itu setelah bangkit dari ruku. Nah, itu apa juga ada ikhtilaf di para kalangan ulama atau bagaimana Pak Ustadz? Mungkin demikian dari kami. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan menggerak-gerakkan tangan dengan 3 kaifiyah yang disebutkan tadi, memang ternukilkan dari sebagian para ulama, ya mereka berpendapat demikian. Namun saya sendiri belum mengetahui dalilnya, dan saya tegaskan di sini belum mengetahui dalil, bukan tidak ada. Ya, tapi mungkin bacaan kita yang masih kurang ya dari apa yang ternukilkan tersebut.
dari perbuatan Nabi SAW. Cuman di antara yang sering kita melewati hadis dari Nabi SAW, Nabi SAW ketika beliau duduk tasyahud, fa'asyarat, kemudian Nabi menunjukkan tangannya tadi. Ya, Nabi menunjukkan tangannya tadi. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kami ketahui. Wa ma alimna illa bima syahidna, tidaklah kami ketahui kecuali apa yang kami saksikan. Ya, dan insya Allah mungkin akan menjadi PR selanjutnya. Ya, apakah dan insya Allah husnuzon kita kepada para ulama ketika itu merupakan pendapat ulama al-sunnah, pasti akan ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, dan itu akan menjadi PR buat kita ke depannya. Dan demikian juga masalah kunut ya, masalah kunut witir, ya tidak ada masalah untuk dibaca sebelum ruku ataukah setelah ruku. Namun Syekh Albani rahimahullah taala di sini beliau berpendapat sebelum ruku. Ya, kunut witir, karena memang kitab yang kita baca ini merupakan kitab ringkasannya, yang sebenarnya kitabnya ini tebal, pembahasannya panjang. Namun Syekh Albani rahimahullah, beliau di sini menyebutkan pendapat yang beliau kuatkan saja. Sementara di sana ada pendapat yang lain dari pendapatnya para ulama, ya beliau tidak maksudkan, bukan berarti beliau menyalahkan semua yang tidak di kitab ini, tidak. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal kajian kita, tetapi ini merupakan kitab yang ringkasan, yang kemudian dijadikan ringkasan tersebut pendapat yang hanya dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan guru kita atau ustadz kita atau syekh yang mereka sholatnya berbeda beberapa hal yang disebut oleh Syekh Albani di sini, tidaklah kemudian kita mengatakan sholatnya itu salah atau sholatnya keliru dan lain sebagainya. Tapi ini adalah awal untuk kita pelajari bagaimana sholat Nabi SAW dengan cara yang mudah, dengan cara yang ringkas, sehingga tidak ternukilkan banyak khilafat ulama di situ, agar tidak membingungkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kami beri kesempatan kepada Bapak Abdi Yahya untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya kalau sumpama kita lagi sholat itu pikiran kita kadang-kadang tahu-tahu keinget ini, tahu-tahu keinget ini, begitu keinget ini kita balik lagi ke ininya, ke bacaan kita gitu. Terus tahu-tahu keinget lagi, terus balik lagi ke bacaan. Itu gimana Ustaz? Itu yang pertama. Lah, yang kedua, seringkali setelah sholat itu kadang-kadang suka timbul, ini tadi saya sholat ini salah apa enggak ya? Itu gimana Ustaz? Yang kedua, Ustaz. Suka apa? Orang suara jelas. Yang tadi yang pertama, kalau seumpama kita sholat itu kepikiran hal-hal yang lain, terus kita balikin lagi ke bacaan kita, terus begitu kepikiran lagi kita balikin lagi ke bacaan kita, itu gimana Ustaz? Itu apakah sah apa enggak sholatnya gitu? Lalu yang kedua pertanyaannya, seringkali ketika selesai sholat itu timbul kayak satu was-was gitu, tadi baca salah apa enggak gitu ya? Itu bagaimana Ustaz? Yang pertama, ini pikiran yang sedang ke bawah kemana-mana dalam sholat kita. Memang disebut oleh Nabi SAW, syaitan itu akan mencuri. Dia mencuri pikiran dalam sholat kita sehingga dia giring kita ke sana kemari. Nah, ini kondisinya. Kalau saatnya dari awal sampai akhir dia sholat, pikirannya tidak ada sedikit pun dalam bentuk sholatnya. Nggak ada pikiran sedikit pun dalam sholat. Jadi cuma gerakan badan, ruku sujud, assalamualaikum. Kalau saatnya bisa dicok ya, dia diajak itu di rakaat berapa ya? Karena pikirannya itu terus menerus dari awal dia sholat sampai dia salam, pikirannya itu semua kepikiran yang bukan bagian dari sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Tapi kalau seandainya seseorang dia berpikir sedang dalam sholat, tiba-tiba dia menghayal, kemudian dia usahakan lagi, kemudian dia menghayal lagi, dia tarik lagi, maka ini tetap sholatnya sah. Ya, sholatnya tidak batal, sholatnya tetap sah. Dalilnya Nabi SAW pada saat itu
beliau selesai sholat dan kemudian beliau pulang ke rumah beliau dan kembali ke masjid dan beliau mengkhabarkan sesungguhnya ya aku tadi teringat ada zakat yang belum aku bagikan. Ya, jadi Nabi mengingat sesuatu dalam sholat beliau. Baik, makanya beliau bersegera. Nah, kalau seandainya di dalam sholatnya kita, ya ada sesuatu yang kita khayalkan, kemudian kita ingat kembali, itu bisa membatalkan sholat, maka Nabi akan menjelaskan. Dan Nabi akan mengulangi sholatnya. Tapi ulang kondisi pada saat itu, Nabi tidak mengulangi sholatnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah beliau sholat asar pada saat itu hanya 2 rakaat. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, apakah, kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, apakah sholat sudah diringkas? Kemudian kata Nabi, bertanya kepadanya, apakah saya jadi sholat 2 rakaat? Iya Rasulullah, aku sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi bangun, bertakbir, dan menambah 2 rakaat. Ya, kekurangan tadi. Ini menunjukkan apa? Ada sesuatu yang difikirkan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi memikirkan totalitas semua dalam sholat, maka apa? Akan sempurnalah sholat yang 4 rakaat. Tidak membuat beliau lupa. Dan ini menunjukkan ya Nabi sebagai pembawa syariat dan Nabi SAW dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini untuk menjadi hukum untuk kita. Bisa dipahami ya? Jadi jangan kemudian kita jadi alasan ya Nabi aja juga kadang yang menghayal dalam sholat. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kita jadikan sebagai patokan dan sebagai pegangan. Tetapi Nabi SAW sebagai pembawa syariat dari Allah, sehingga ketika beliau melakukan hal yang seperti ini, teman-teman semuanya, ada ilmu untuk kita. Ya, yang mana ketika seseorang menghayal, kemudian ditebarik kembali dalam sholatnya, dia menghayal dan kemudian ditarik kembali bahwa dia sedang sholat, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Baik. Dan selanjutnya, ya kita sholat tiba-tiba belum salam deh. Wah, kayaknya saya belum sujud deh. Ya, maka al-yakin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya, kalau seandainya tadi kita sholat dalam keadaan tasyahud, jelas kita sholat seperti biasa, ada salamnya dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba datang, kayaknya, maka kayaknya itu tidak bisa mengubah apa yang tadinya kebiasaan kita sholat selalu dalam keadaan mengucapkan salam. Ya, tetap dia lanjut dan hilangkan was-was tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita berikan kesempatan lagi bagi penanya yang sudah angkat tangan. Ada dari admin kita, silakan. Oh iya, afwan. Iya, Ustadz Agung, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, Ustadz. Yang ingin ditanyakan, Ustadz, ada buku tentang rahasia sholat yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Apakah buku itu bagi kita boleh dimiliki atau dipelajari, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah membaca bukunya Imam Ghazali rahimahullah tentang asrarus shalah. Nahwi Imam Ghazali rahimahullah taala sebelum beliau meninggal, ya beliau memeluk Sahih Bukhari. Ya, yang mana ini merupakan isyarat beliau rujuk dari beberapa pemikiran-pemikiran yang sebelumnya. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apakah ada ulama yang merekomendasi untuk kita membaca kitab Asrarus Shalah miliknya Imam Ghazali rahimahullah, tapi ada kitab yang sangat bagus sekali yang kemudian juga sangat indah apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, juga judulnya Asrarus Shalah. Ya, mungkin ini bisa menjadi rujukan kita dan bisa menjadi bahan renungan dan bacaan kita. Salat kita sempurna, bukan hanya sempurna dari segi gerakan fisiknya, tapi juga sempurna dengan hati dan khusyuk tadi. Wallahu a'lam. Bisa mungkin bisa ditanya ke ustaz-ustaz yang lain tentang sifat asrarus shalah miliknya Imam Ghazali rahimahullah taala. Yang saya ketahui dalam buku Imam Ghazali rahimahullah yang lebih Imam Ibnu Qayyim maksud saya yang lebih baik untuk kita baca.
Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ini ada satu penanya dari grup Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon nasihatnya. Kenapa ketika untuk sholat itu berat sekali Ustadz? Selalu di nanti-nanti akhirnya di penghujung waktu baru sholat Ustadz. Walaupun sebenarnya kondisi tersebut tidak mengenakan, rasa galau, tapi selalu saja dinanti-nantikan. Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, pertama datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud apa amalan yang paling afdol, kemudian Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wailul lil musallin alladzina idza wailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat ketika mereka salat dia dalam keadaan lalai. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mencela orang yang tidak salat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang salat yang apabila dia salat sahun, dia lalai. Ya, nah juga di antara maksud yang disebut oleh para ulama, lalai dari salat adalah mengakhir-akhirkan dari waktu salat itu sendiri. Ya, dan yang ketiga perlu kita ketahui di antara langkah-langkah syaitan dalam menggoda anak manusia yang dia adalah musuhnya kita untuk dinanti-nantikan dari amalan itu sendiri. Oleh karena itu, ini yang perlu untuk kita garis bawahi. Ini yang perlu untuk kita renungi. Di sana Allah mengatakan celaka bagi orang-orang yang sholat tetapi dia melalaikan sholatnya, diantaranya adalah lalai dari waktunya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan celaka, maka ini bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang harus kita jauhi. Dan juga ya kita harus tahu itu musuhnya kita. Musuhnya kita itu menanti-nantikan kita sholat yang tujuannya kita ibaratnya sudah berada di ujung-ujung ya kehancuran. Ya kaki kita satunya sudah di ke jurang, tinggal sedikit lagi itu masuk jurang. Maksudnya apa? Syaitan kemudian akan menggiring kita supaya kita meninggalkan sholat. Ya, ini sesuatu yang perlu direnungi oleh orang-orang yang mereka mengakhirkan sholat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Quran dan apa yang telah Allah perintahkan untuk kita jangan menjadikan musuh itu, kita jadikan syaitan itu sebenar-benar musuh untuk kita. Ya, dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, baca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa menyebut namamu dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Bantu aku ya Allah. Ya, bacakan doa ini dari hati yang paling dalam sehingga kita benar-benar memahami akan mulianya dan agungnya sholat tersebut. Ya, dan kemudian saya sarankan ya juga membaca ya Asrar Shalah miliknya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagaimana indahnya sholat. Yang mana di antara bentuk yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala sedikit ya, belum agak panjang, Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan di dalam sholat itu kita setiap omongan kita dalam membaca Al-Fatihah itu kan dijawab oleh Allah. Allah yang menjawab. Yang terkadang kita manusia, ya kita bukan siapa-siapa. Kita WA orang nggak dibalas, kita telepon di reject. Ya karena kita bukan siapa-siapa. Tapi subhanallah, hiburannya seorang mukmin, hiburannya seorang mukminah. Ketika dia sholat, dia berdiri, dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Apa yang membuat saya harus sedih? Apa yang membuat saya harus kecewa? Apa yang membuat saya harus sempit ketika orang tidak mau menjawab WA saya, mereject teleponan saya? Apa yang membuat harus saya sedih? Allah Rabbul Alamin, Rabbnya saya, yang menciptakan saya, menciptakan dia, selalu menjawab apa yang aku ucapkan dalam sholatku, subhanallah. Ini akan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ya, dan itu diantara hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, akan indahnya dan lezatnya sholat itu sendiri. Allah akan menjawab setiap bacaan kita dalam Al-Fatihah. Allah langsung. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita coba bacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat. Penanya mengatakan,
Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya. Jika di akhir sholat sebelum salam kita hendak sujud sahwi dulu karena lupa rokaat dalam sholat, kapan kita baca doa perlindungan yang 4 itu Ustadz? Apakah sesudah sujud sahwi atau sebelum salam atau sebelum sujud sahwi Ustadz? Jazakallah khairan. Doa itu dibaca sebelum sujud sahwi. Ya, kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian kita sujud sahwi, ya kemudian setelahnya kita salam. Ya, setelahnya kita salam. Atau kalau kita ingin salam dulu baru setelahnya kita sujud sahwi, ya sudah tetap dibaca sebelum salam. Ya, karena sujud sahwi itu adalah ibadah yang terakhir yang kita lakukan kalau kita lakukan sebelum salam. Nah, sebelum terakhir itu ada lagi membaca 4 doa tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Ustadz, pertanyaan berikutnya, Ustadz mohon arahannya terkait kondisi jamaah yang hadir dalam sholat jamaah ke masjid dan dia masbuk. Kemudian ketika hendak menyempurnakan rakaat yang tertinggal, dia berdiri setelah imam salam. Itu apakah sampai selesai imam salam kedua baru berdiri atau ketika imam salam pertama sudah bisa berdiri Ustaz? Nah, idza maju ilal imam liyutama bih. Hanya saja imam itu dijadikan diikuti. Idza raqau farqau wa idza sajadu fasjadu. Ketika mereka ruku hendaknya engkau ruku, ketika mereka sujud hendaknya engkau sujud. Jadi maksudnya setelah gerakan imam semuanya selesai, maka baru kita mengikuti imam. Maksudnya selesai, imam selesai ruku, kita ruku. Yang maksudnya selesai ruku, imam sudah posisi ruku, baru kita ruku. Imam selesai sujud, imam sudah posisi sujud, baru kita sujud. Demikian ya. Demikian juga dalam salam. Jadi Nabi menyebutkan misalnya sujud dan ruku bukan berarti yang lainnya kita bebas. Enggak. Yang lainnya juga demikian. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan, idza salimal imam fasallimu. Ketika imam itu salam, maka salamlah engkau. Nah, ketika imam itu salam 2 kali, ya dan kita misalnya imamnya dan kita bukan masmum, ya sudah. Kita salam setelah salamnya imam. Nah, kalau seandainya kita itu masbuk 1 rakaat, kata Nabi apa? Wa ma afatakum fa'atimu, dan apa yang terluput darimu sempurnakanlah. Kapan kamu sempurnakan? Ya setelah imam itu mengucapkan salam terakhirnya baru kita berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Masih ada waktu yang tersisa bagi para jamaah yang mungkin masih memiliki pertanyaan, silakan jika masih ada. Ya Ustaz, mungkin minta arahan lagi Ustaz terkait dengan mengikuti imam ketika sholat subuh yang dimana imam melaksanakan kunut. Apakah ketika kita hendak mengikuti imam untuk kunut itu perlu untuk mengangkat tangan juga ketika mengaminkan doa atau tidak perlu mengangkat tangan dan cukup mengaminkan secara sir? Baik. Nah, kembali kepada keumuman dalil, ya Nabi SAW ketika beliau kunut, maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Dan kemudian itu diikuti oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga ternutilkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka ya ketika imam itu kunut subuh dan kita memandang kunut subuh itu tidak, hadisnya tidak sahih, itu dhaif, tapi sebagai bentuk mengikuti imam, ya sudah kita mengikuti kunutnya. Bagaimana cara kita mengikuti kunutnya? Yaitu mengikuti apa yang imam lakukan. Ya ketika imam mengangkat tangan, ya kita angkat tangan dan kemudian kita mengaminkan apa yang dibaca oleh imam tadi. Wallahu taala alam bishawab. Tapi Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Mungkin kita cukupkan Ustaz sampai sini karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk dan sudah tidak ada yang angkat tangan. Kami izin penutupan Ustaz. Baik, alhamdulillah pada para hadirin sekalian, kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz.
faedah yang begitu banyak. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menyerap itu semua, bisa dipahami dan bisa kita amalkan dengan baik dalam ibadah kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di atas agamanya, di atas kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita serta keluarga dari kemaksiatan dan juga keburukan. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan nasihatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada Ustadz dan juga keluarga Ustadz, dan Allah memberikan balasan yang begitu banyak dan memberatkan timbangan kebaikan Ustadz di akhirat kelak. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para hadirin yang telah senantiasa setia menyimak sampai akhir kajian. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kami mohon maaf jika ada kekeliruan maupun kekurangan dan kesalahan selama kajian berlangsung. Semoga Allah mudahkan dalam pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Jazakumullah khairan. Kami mohon undur diri.